Tapak-tapak jejak Gajah Mada, karya Arif Sujana. Selamat mendengarkan. Kedua perahu bertajuk itu adalah rombongan Raden Wijaya yang akan menyeberangi Selat Madura untuk menemui penguasa Madura saat itu, yaitu Adipati Arya Wiraraja. Terlihat Raden Wijaya ada bersama Mahesa Amping dan Argalanang dalam satu perahu. Sementara di perahu lainnya terlihat duduk berjajar Ranggalawe, Gajah Pagon, Ki Sukasrana dan Ki Bancak. Angin berhembus sepoi semilir di atas Selat Madura, mengiringi dua buah perahu bertajuk yang dikayuh menyusuri arah utara pantai Jawa Dwipa. Terlihat dua buah perahu itu beriring berkelok bersama ke arah timur, mendekati pantai Pulau Madura. Layar tunggal di atas perahu terlihat telah dikembangkan, mendorong laju perahu mereka beriringan ditiup angin laut mendekati pantai tepian Kali Anget. Matahari telah rebah di belakang mereka dengan cahayanya yang teduh di saat hari masih terang jauh di awal senja. Terlihat dua buah perahu ditarik menjauhi lidah-lidah ombak tepi pantai yang landai. Raden Wijaya dan rombongannya sudah sampai di tepi pantai Kali Anget. Sebentar mereka singgah di sebuah kedai perkampungan nelayan yang tidak jauh dari tepian pantai untuk sekadar beristirahat sejenak setelah seharian penuh duduk di atas papan kayu perahu terpanggang angin laut yang menyengat di bawah matahari langsung tanpa penghalang apapun. Terlihat rombongan kecil itu sudah keluar dari kedai perkampungan nelayan, menyusuri jalan setapak yang arahnya terlihat lurus berhadapan dengan sebuah hutan. Rombongan kecil itu pun akhirnya terlihat sudah mulai memasuki sebuah hutan yang dipenuhi pohon kayu tinggi menjulang ke langit dan menghilang di kerimbunan pekatnya hutan rimbun alam. Matahari senja terlihat tidak lagi mampu menembus celah daun dan batang pohon hutan yang rimbun. Suasana hutan di pertengahan senja itu menjadi begitu mulai tersamar, teduh dan gelap. Namun rombongan kecil itu masih mampu melihat jalan setapak di tengah jalan hutan itu dan terus mengikutinya sebagai tanda jejak jalan menuju ke arah tanah perdikan Sengenep. Matahari senja menyambut kedatangan mereka ketika telah keluar dari kerimbunan hutan, melangkahkan kakinya menapaki sebuah bulakan panjang di muka bibir hutan itu. Tanah perdikan Sengenep sudah tidak jauh lagi, berkata Ranggalawe yang sudah begitu lama tidak datang pulang ke kampung halamannya. Seperti baru kemarin kita meninggalkannya, berkata Raden Wijaya kepada Mahesa Amping dan Ranggalawe, mengingat kembali saat pertama mengenal Ranggalawe dalam membawanya dalam pengembaraan pertama Ranggalawe berguru bersama di Padepokan Bajraseta, menjadikan mereka bertiga sebagai tiga orang bersaudara yang selalu bersama dalam suka maupun duka, berbagi kesetiaan bersama. Akhirnya rombongan kecil itu telah memasuki regol muka tanah perdikan Sengenep. Mereka sudah berada di jalan tanah perdikan yang sudah dipenuhi banyak rumah berjajar sepanjang jalan. Di antara rumah yang berjajar sepanjang jalan terlihat sebuah rumah panggung yang paling besar yang ada di sepanjang jalan itu. Di depan rumah itu juga ada sebuah banjar desa persis di muka gerbang rumah panggung besar itu, di mana di antaranya ada sebuah pohon beringin putih besar yang sudah berumur puluhan tahun, begitu rindang cabangnya menjulur ke segala arah. Tuanku Ranggalawe,
berkata seorang prajurit tanah perdikan di depan banjar desa, melihat dan masih mengenali Ranggalawe putra junjungannya itu. "Kulihat Ki Demak tidak pernah menjadi tua," berkata Ranggalawe yang juga mengenali prajurit tua itu. Maka rombongan kecil itu sudah masuk menuju pendopo rumah. Sementara itu Ki Demak sudah mendahului mereka, berjalan di muka dan berbelok masuk lewat pintu samping untuk memberi kabar kepada Adipati Arya Wiraraja bahwa Ranggalawe putranya datang bersama tamu lainnya. Maka ketika rombongan itu belum sudah sampai di bawah anak tangga pendopo, seorang lelaki tua telah terlihat dari balik pintu utama pendopo. "Akhirnya aku masih dapat menemui kembali putraku," berkata lelaki tua itu yang tidak lain adalah Adipati Arya Wiraraja menyambut penuh sukacita kedatangan putranya. "Bukannya kalian dua anak lelaki kawan putraku?" berkata Adipati Arya Wiraraja yang masih mengenali Raden Wijaya dan Mahesa Amping. "Paman Adipati masih tetap gagah sebagaimana dulu," berkata Mahesa Amping kepada Adipati Arya Wiraraja yang masih memang terlihat tegar meski seluruh rambut dan janggutnya sudah berwarna putih seluruhnya. Maka suasana pendopo itu sepertinya begitu meriah, di mana mereka saling bercerita tentang hal-hal yang pernah mereka lewati bersama, juga saling mendengar tentang keadaan masing-masing sepanjang perpisahan mereka. Dan malam itu mereka masih saja bercerita banyak hal tentang berbagai hal, terutama perkembangan terakhir runtuhnya kota Singasari. "Awalnya aku masih belum percaya tentang runtuhnya kota Raja Singasari, tapi kedatangan kalian telah meyakinkan diriku bahwa kejadian itu memang sebuah kenyataan yang harus diterima sebagai jalan dan takdir yang sudah ditetapkan oleh Gusti Yang Maha Agung," berkata Adipati Arya Wiraraja sambil matanya memandang jauh ke depan, jauh melewati regol pintu gerbangnya, melewati batas dan waktu, membawanya ketika masih sebagai prajurit Singasari yang setia menjaga keluarga istana. Dalam kesempatan itulah Raden Wijaya bercerita tentang apa yang telah dilakukannya sampai saat ini, membangun kekuatan baru untuk menggulung kekuatan Kediri yang saat ini menjadi penguasa tanah baru di tanah Jawa. "Seluruh raja di tanah Jawa telah mendukung dan menyampaikan kesetiaannya di belakang perjuangan kami," berkata Raden Wijaya kepada Adipati Arya Wiraraja. "Kami para orang muda datang ke tanah perdikan Songenep ini hanya untuk berharap restu Paman Arya Wiraraja bagi perjuangan kami," berkata kembali Raden Wijaya kepada Adipati Arya Wiraraja. "Sepanjang hidupku, ku abdikan diri ini kepada keluarga istana Singasari. Ketika tubuh dan jiwa ini sudah rapuh, kuserahkan pula putraku Ranggalawe melanjutkan kesetiaanku mengabdi bagi keluarga istana Singasari. Aku merestui perjuanganmu, wahai putra junjunganku, Pangeran Lembutal, cucunda terkasih Ratu Anggabaya yang kucintai," berkata Adipati Arya Wiraraja kepada Raden Wijaya, menyampaikan bukan hanya dukungan dan kesetiaannya, tapi restu perjuangannya. "Restu Pamanda Arya Wiraraja adalah doa dan kekuatan untuk perjuangan kami," berkata Raden Wijaya sambil merangkapkan kedua tangannya penuh rasa hormat dan terima kasih. Diam-diam Adipati Arya Wiraraja memuji tutur kata dari Raden Wijaya yang begitu halus, tidak menunjukkan kejumawaan sebagai seorang putra bangsawan. Diam-diam menyukai anak muda itu dan teringat sikap yang sama dimiliki oleh junjungannya Ratu Anggabaya.
Raja Jayakatwang pernah juga meminta kesetiaan yang sama kepadaku lewat sebuah rontal yang harusnya dibawa langsung ponakanku sendiri, Wirondaya. Berkata Adipati Arya Wiraraja kepada Raden Wijaya bercerita tentang sebuah rontal rahasia. Mudah-mudahan Pamanda masih dapat mengenali seorang anak muda yang datang membawa rontal rahasia itu, berkata Maesa Amping sambil meminta Adipati Arya Wiraraja melihat langsung salah seorang yang hadir di pendopo rumahnya yang tidak lain adalah Gajah Pagon. Aku ini memang sudah pikun, tapi aku ingat bahwa kamulah anak muda itu yang membawa rontal rahasia itu yang ku tahu, seorang putra sahabatku, Ki Pandakan, berkata Adipati Arya Wiraraja setelah mengenali wajah Gajah Pagon. Maafkan hamba yang tidak menunjukkan jati diri hamba sebenarnya sebagai seorang prajurit Teliksan di Singasari, berkata Gajah Pagon kepada Adipati Arya Wiraraja sambil merangkapkan kedua tangannya penuh hormat. Sudah jadi takdirku untuk tetap terbelit dengan apa yang terjadi pada keluarga istana Singasari. Mudah-mudahan buah pikirku ini masih dapat diterima sebagai jalan awal membantu perjuanganmu, berkata Adipati Arya Wiraraja kepada Raden Wijaya. Buah pikir Pamanda adalah pusaka buat kami. Di seluruh tanah kekuasaan Singasari telah ada sebuah pepatah bahwa satu ujar Pamanda Arya Wiraraja dapat menggugurkan gunung besar. Kami merasa tersanjung bila Pamanda dengan senang hati memberikan sebuah jalan bagi kemenangan perjuangan ini, berkata Raden Wijaya dengan wajah ceria kepada Adipati Arya Wiraraja. Ananda Raden Wijaya telah memilih tempat yang baik, Ujung Galuh, sebagai leher Jawa Dwipa. Ananda Raden Wijaya telah menguasai jalan napas di mana aliran darah yang mengalir selalu membutuhkannya setiap waktu, berkata Adipati Arya Wiraraja membenarkan pilihan Raden Wijaya memilih Bandar Ujung Galuh sebagai pusat kekuatannya. Sebuah awal dan langkah yang menguntungkan, berkata kembali Adipati Arya Wiraraja kepada Raden Wijaya. Kami bermaksud memupuk kekuatan secara diam-diam tanpa diketahui penguasa Kediri, berkata Raden Wijaya kepada Adipati Arya Wiraraja. Musuhmu akan memberikannya dengan senang hati, berkata Adipati Arya Wiraraja dengan penuh senyum menatap semua yang hadir saat itu yang juga tengah memandangnya penuh tanda tanya. Yang kalian butuhkan saat ini adalah sebuah waktu dan kesempatan, berkata Adipati Arya Wiraraja sambil menyapu pandangannya kepada semua yang hadir di pendopo rumahnya yang menatapnya belum dapat menangkap kemana arah pembicaraan sang Empu Ulung pembuat siasat perang itu. Aku akan meyakinkan Raja Jayakatwang bahwa yang diinginkan dari Raden Wijaya cuma sebuah tanah Ujung Galuh yang kecil, sementara dirinya akan mendapatkan semua keamanan di semua jalur perdagangannya. Inilah yang akan kutawarkan kepada Raja Jayakatwang, berkata kembali Adipati Arya Wiraraja sambil menyapu dengan senyumnya semua yang hadir di atas pendopo rumahnya. Kami dapat menangkap semua, ujar Pamanda. Penguasa Kediri tidak akan mengganggu keberadaan kami di Ujung Galuh. Sementara itu, ada banyak waktu untuk kita memupuk sebuah kekuatan besar di tempat yang tersembunyi, berkata Raden Wijaya penuh gembira menerima dan membenarkan siasat Adipati Arya Wiraraja yang cemerlang itu. Aku hanya butuh seseorang perwakilan di antara kalian untuk menemaniku menemui Raja Jayakatwang, karena aku akan datang menghadapnya sebagai juru damai dari dua keluarga, berkata Adipati Arya Wiraraja kepada semua yang ada di pendopo rumahnya. Aku dapat menemani ayahanda, berkata Ranggalawe menawarkan dirinya. Kamu adalah anakku.
Raja Jayakatwang akan berbalik curiga ada seorang anakku menjadi abdi di belakang keluarga istana Singasari, berkata Adipati Arya Wiraraja. Menolak Ranggalawe menemaninya menghadap penguasa Kediri. Akulah yang akan menemani Papanda ke kota Raja Kediri. Aku datang sebagai seorang senapati, wakil keluarga istana Singasari, berkata Maesa Amping menawarkan dirinya menemani Adipati Arya Wiraraja. Bagus, mereka akan merasa yakin bahwa aku memang datang untuk membuat sebuah perdamaian, membawa serta seorang senapati musuh mereka, berkata Adipati Arya Wiraraja, menerima Maesa Amping menemaninya menghadap Raja Jayakatwang. Sementara itu, hari sudah jauh larut malam. 2-3 bintang masih terlihat berkelip bersembunyi di antara celah daun beringin di depan pendopo rumah Adipati Arya Wiraraja. Maaf Pamanda, bila kami tidak bisa berlama di tanah pendidikan Songenep ini. Di ujung Galuh saat ini ada beberapa tawanan yang perlu mendapat penanganan khusus. Jadi besok kami sudah harus meninggalkan tanah pendidikan ini, berkata Raden Wijaya kepada Adipati Arya Wiraraja, menyampaikan rencananya untuk secepatnya kembali ke ujung Galuh. Bila itu keinginan Ananda Raden Wijaya, aku pun akan ikut bersama kalian besok beriring kita sampai ke ujung Galuh, berkata Adipati Arya Wiraraja kepada Raden Wijaya. Demikianlah keesokan harinya terlihat Adipati Arya Wiraraja memanggil beberapa orang kepercayaannya, memberikan beberapa pesan yang harus mereka lakukan selama dirinya tidak ada di tanah perdikan Songenep. Setelah puluhan tahun, baru hari ini aku meninggalkan tanah perdikan Songenep, berkata Adipati Arya Wiraraja kepada Raden Wijaya di dekatnya ketika beberapa langkah dari regol gerbang tanah perdikan Songenep. Adipati Arya Wiraraja terlihat berjalan di muka penuh wajah ceria seperti menemukan kembali jalan lapang, merasakan angin lepas menyapu wajahnya. Adipati Arya Wiraraja masih terlihat gagah dengan otot-otot yang masih keras sebagai tanda masih sering menjaga kebugarannya, berlatih kanuragan setiap hari. Tidak sama sekali terlihat sebagai seorang yang tua renta, hanya warna rambutnya saja yang menandakan bahwa usianya sudah dapat dibilang sangat sepuh. Matahari masih belum jauh merayap di atas kaki langit biru. Dalam temaram cahaya cerah bersolek awan putih kapas berarak mengiringi rombongan Raden Wijaya semakin jauh meninggalkan tanah perdikan Songenep. Terlihat rombongan kecil itu tengah menyusuri sebuah bulakan panjang, di mana di hadapannya adalah sebuah hutan pepat yang sangat lebat. Akhirnya rombongan itu telah sampai di bibir hutan dan satu persatu beriring masuk ke dalamnya seperti tenggelam, hilang terhalang pohon-pohon besar yang dipenuhi semak yang tinggi, merayap mengisi dan memenuhi setiap sisi jalan hutan. Tidak seperti kemarin di mana mereka memasuki hutan di saat matahari sudah mulai condong ke barat, sehingga keadaan hutan yang mereka lalui menjadi begitu gelap dan teduh. Sementara hari itu mereka berjalan di tengah hutan di saat matahari mulai merayap di pertengahan hari, di mana cahayanya yang kuat terang dapat menembus celah daun dan cabang pohon masih mampu memberi cahaya di dalam hutan itu. Rombongan kecil itu akhirnya terlihat sudah mendekati bibir hutan yang disambut cahaya terang matahari tepat berada di atas kepala mereka. Kita akan singgah di perkampungan nelayan, berkata Raden Wijaya ketika mereka sudah mendekati sebuah perkampungan nelayan untuk membeli beberapa kebutuhan dalam perairan mereka menyeberangi Selat Madura. Demikianlah rombongan Raden Wijaya beristirahat di kedai perkampungan nelayan sambil menunggu datangnya awal senja, di mana angin cukup kencang akan membawa mereka berlayar menyeberangi Selat Madura
kembali ke Jawadwipa di ujung Galuh. Matahari terlihat sudah mulai turun merayap mendekati saat senja, manakala terlihat dua buah perahu bercadik bergoyang dipermainkan ombak kecil di sepanjang pesisir selatan Pulau Madura. Layar tunggal terlihat dikembangkan mendorong perahu laju membelah ombak laut biru di atas Selat Madura. Dan malam gelap telah terlihat dipenuhi berjuta bintang. Dua buah perahu dengan layar berkembang sudah mendekati ujung lain Selat Madura, mendekati laut pantai pesisir Jawadwipa. Pesisir pantai dan daratan Jawadwipa sudah dapat terlihat seperti raksasa hitam berbaring. Terlihat dua buah perahu bercadik tengah mendekati bandar ujung Galuh. Yang terlihat dari jauh telah dipenuhi cahaya suar pelita perahu dagang yang banyak merapat di dermaga kayu bandar ujung Galuh. Bandar ujung Galuh, berkata Raden Wijaya penuh gembira kepada Adipati Arya Wiraraja di sampingnya ketika melihat ujung-ujung tiang layar perahu jung besar memenuhi dermaga ujung Galuh. Pelita malam terlihat sudah dinyalakan di setiap rumah di sekitar bandar ujung Galuh yang ramai dan sepertinya tidak pernah tertidur itu. Terlihat dua buah perahu bercadik telah bersandar di dermaga kayu. Rombongan Raden Wijaya telah datang dan kembali di bandar ujung Galuh, datang bersama Adipati Arya Wiraraja. Selamat datang kembali di Pulau Pasak Bumi, berkata Ki Sandikala menyambut kedatangan mereka di barak prajurit. 2000 prajurit dan para tawanan semua dalam keadaan sehat, tidak kekurangan apapun. Laporan selesai, berkata Ki Sandikala dengan gaya seorang prajurit betulan, melaporkan kepada atasannya yang ditanggapi gegap tawa dari semua yang baru tiba di barak prajurit itu. Demikianlah, malam itu tidak terjadi apapun di barak prajurit. Mereka yang baru tiba dari Pulau Madura sudah langsung beristirahat, terutama Maesa Amping dan Adipati Arya Wiraraja yang besok rencananya akan melakukan sebuah perjalanan panjang ke kota Raja Kediri. Dan pagi itu suasana di barak prajurit sudah begitu ramai, ditandai dengan sebuah asap membumbung ke udara dari tempat dapur umum untuk menyiapkan makanan bagi para prajurit. Secepatnya kami akan membangun benteng pertahanan di bandar ujung Galuh ini, berkata Raden Wijaya kepada Adipati Arya Wiraraja yang sudah terbangun di pagi itu. Sebuah tempat yang baik, sebuah benteng yang terjaga oleh dua buah sungai dan lautan di hadapannya, berkata Adipati Arya Wiraraja menyetujui pilihan Raden Wijaya. Sementara itu, seorang prajurit yang bertugas dari dapur umum telah membawa makanan pagi mereka. Apakah Pamanda memerlukan pengawalan khusus untuk perjalanan ke kota Raja Kediri? Berkata Raden Wijaya kepada Adipati Arya Wiraraja ketika mereka sudah menyelesaikan sarapan paginya. Terlihat Adipati Arya Wiraraja tidak langsung menjawab. Memandang kepada Maesa Amping, sepertinya melemparkan pertanyaan Raden Wijaya kepada Maesa Amping. Sepasukan prajurit di perjalanan dapat menarik banyak perhatian orang, berkata Maesa Amping memberikan tanggapannya. Tapi satu orang prajurit pengawal tanah perdikan Songenep mungkin tidak akan banyak menarik perhatian orang, berkata Ki Sandikala menawarkan dirinya. Apa kata dunia, seorang adipati besar berjalan sendiri tanpa diiringi seorang pengawal satupun, berkata kembali Ki Sandikala memberikan alasannya. 3 orang dalam perjalanan akan lebih baik dibandingkan dengan hanya 2 orang, berkata Adipati Arya Wiraraja menyetujui usulan Ki Sandikala. Setidaknya
Ada satu tambahan untuk teman bicara, berkata kembali Arya Wiraraja yang mulai menyukai sosok Ki Sandikala yang selalu mengenakan daster hitamnya. Terima kasih, aku akan merubah penampilanku, berkata Ki Sandikala penuh senyum. Sang mentari di atas sungai Kalimas sudah mulai bergeser, merayap naik memasuki puncak tahtanya. Ketika sebuah rakit terlihat tengah meninggalkan tepian darat ujung Galuh menuju tepian di seberangnya, 3 orang melompat ke darat ketika sebuah parit merapat di sebuah pinggiran tepi sungai Kalimas. Mereka adalah Adipati Arya Wiraraja, Mahesa Amping, dan Ki Sandikala yang akan melakukan perjalanannya menuju kota Raja Kediri melalui jalan darat. Terlihat seorang prajurit Singasari telah menunggu mereka, tengah menuntun 3 ekor kuda yang terlihat sebagai kuda-kuda yang tegar. Terima kasih, berkata Mahesa Amping penuh senyum kepada prajurit itu sambil menerima tali kendali kuda dari tangan prajurit itu.